Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang teman-teman kita ada di grup WhatsApp chatting saya pribadi untuk kita review saham-sahamnya. Nah, namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin membuka akun Mirai Aset Sekuritas, nanti teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya. Saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, nanti untuk info lebih lanjut, teman-teman boleh klik linknya ya. Nah, di sini kita akan bahas dulu terlebih pertama kali, yaitu indeks komposit IHSG kita, supaya kita tahu langkah apa dan kemana harga indeks kita ke depannya, teman-teman. Jadi di sini seperti yang teman-teman perhatikan, kita sudah pernah forecast IHSG kita dari harga bottomingnya itu di level harga 6.740 sampai bahkan dia di 6.580-an ini. Jadi kita sudah pernah forecast dan kita coba referensikan saham-saham apa aja yang menarik pada waktu itu, dan kalau seandainya teman-teman koleksi saham-saham perbankan, pasti teman-teman itu sudah dapat di harga yang benar-benar di best price-nya gitu. Namun kalau kita perhatikan ada satu saham perbankan yang belum jalan, jadi saya juga sudah pernah review di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan saham tersebut karena secara area saham tersebut masih menarik untuk teman-teman pertimbangkan gitu. Nah, di sini teman-teman perhatikan indeks kita di perdagangan Jumat kemarin, dia ditutup gap down ya. Kemarin itu dia ditutup melemah bahkan sampai minus 0,20% di level harga 7.172. Jadi sebenarnya ini adalah area yang benar-benar teman-teman harus perhatikan. Ini sebenarnya adalah area yang bukan menjadi hal yang baik untuk kita coba cari saham untuk entry, teman-teman. Karena kalau kita perhatikan sebenarnya indeks kita ini adalah area yang bisa kita manfaatkan untuk taking profit sebenarnya gitu. Jadi kita coba lihat saham-saham apa aja yang masih bisa kita pertimbangkan. Namun dengan kondisi indeks yang sekarang, saya juga sudah berikan insight kepada grup WhatsApp bahwasanya dengan kondisi yang sekarang itu lebih baik kita coba lebih konservatif. Kita lebih konservatif karena kita hindari indeks kita coba turun ke bawah atau koreksi. Secara overall sih sebenarnya indeks kita masih sehat-sehat aja. Jadi ketika dia mencoba koreksi ke bawah di perdagangan beberapa hari ke depan, ya teman-teman bisa manfaatkan untuk cari saham-saham apa aja yang berada di area best price-nya gitu. Oke, mungkin itu aja untuk insight kita IHSG. Jadi kita masih mempunyai plan, kita berharap dia mampu break di atas 7.268. Ketika dia mampu break area itu tandanya harganya akan membuat high baru. Setidaknya kita punya forecast sampai beberapa bulan ke depan di level 7.800 untuk indeks kita sendiri gitu. Nah, di sini teman-teman perhatikan kita sudah rangkum beberapa saham yang akan kita bahas di video kali ini, dan kita akan langsung saja. Saham pertama kali yang akan kita bahas adalah saham BRIS. Untuk BRIS ini sebenarnya kita sudah pernah rekomendasikan di area demand kita, dan sebenarnya udah cukup lama saham ini belum jalan-jalan, dan di perdagangan Jumat kemarin harganya baru jalan gitu. Harganya baru jalan, dan di sini teman-teman perhatikan dia telah break area channel trendline yang kita tarik seperti ini. Ini sebenarnya menjadi suatu hal yang menarik untuk pergerakan BRIS ke depannya, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sini, saya hapus saja gambarnya ya, supaya teman-teman lebih kompleks melihatnya atau lebih gampang. Di sini kita tandakan begini. Ini adalah area demand kita, teman-teman. Pertama kali ini adalah area demand kita yang pernah kita buat gitu. Oke. Nah, ini adalah swing terakhir yang dia buat ketika dia mampu build ke atas, teman-teman perhatikan. Namun untuk konfirmasi sebenarnya dia harus mampu break di atas 1680 ini, teman-teman. Kenapa tidak di atas 1710 ini? Karena saya mengasumsikan bahwasanya 1700 ini teman-teman, ini adalah false break-nya, shadow-nya ini adalah false break-nya. Jadi yang kita jadi acuan adalah 1680-nya gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalau kita coba turunkan time frame ke H4, kita lihat lebih detailnya. Di sini kita coba tarik channel trendline-nya dari titik paling tinggi false-nya ini. Nah, seperti ini. Dia sudah break, teman-teman. Dia sudah break. Sebenarnya ini adalah pergerakan structure market yang cukup menarik untuk teman-teman perhatikan di beberapa hari ke depan gitu. Namun kalau seandainya teman-teman entry di perdagangan besok, memang risknya cukup gede. Kalau kita perhatikan dulu, kita cukup bawa di 15.25 aja. Nah, sekitar 5,5%, teman-teman. Jadi
itu adalah stop loss yang masih sehat sebenarnya, namun ketika kita mampu meminimalisirkan resiko itu jauh lebih baik sebenarnya. Nah, di sini teman-teman perhatikan, kita buat tandakan ini area demand. Oke, ini adalah area demand selanjutnya. Kalau kita tarik untuk swingnya, kita lihat dulu. Nah, kalau seandainya besok dia retrace teman-teman, kalau seandainya dia retrace masuk ke area 1560, ya teman-teman bisa manfaatkan untuk entry. Namun karena kita sudah punya barang dari jauh hari, jadi kita berharap besok dia langsung jalan. Kalau seandainya teman-teman takut ketinggalan takut ketinggalan harganya, ya teman-teman bisa coba entry karena stop lossnya juga masih tergolong kecil, masih di sekitar 5%-an gitu. Namun teman-teman harus perhatikan juga, kenapa? Karena di sini ada suatu resisten teman-teman, yaitu di level harga 1680 gitu. Itu adalah area resistennya. Jadi sebenarnya untuk risk to reward juga masih kurang sehat kalau seandainya dia belum mampu break di atas 1680 gitu. Kalau seandainya dia mampu break di atas 1680, kita ubah time frame-nya ke daily dulu supaya kita lihat di area-area mana aja yang bisa kita manfaatkan. Nah, kalau seandainya dia mampu break 1680, teman-teman, dia akan kejar area selanjutnya, yaitu setidaknya di 1820, atau kalau seandainya teman-teman ingin coba genapkan di 1800, teman-teman bisa buat aja seperti itu. Nah, gini. Jadi untuk breeze sendiri, besar kemungkinan kalau seandainya dia mampu break, dia akan kejar area-area selanjutnya, teman-teman gitu. Jadi untuk secara structure sih momentum breeze ini masih menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Jadi kalau seandainya di perdagangan besok dia dikasih retrace, ya teman-teman bisa manfaatkan untuk coba entry di saham breeze ini sendiri gitu. Oke, itu untuk breeze. Selanjutnya ada saham SCMA. SCMA ini jujur saya pribadi punya barangnya. Jadi untuk barangnya sendiri saya akan coba tambah. Saya tinggal buat roadmapnya sendiri. Saya akan buat roadmapnya sendiri yang dimana kita tinggal buat area-area untuk terus melakukan buyback saham SCMA ini. Karena untuk SCMA ini jujur saya pribadi pegang barangnya untuk dalam jangka medium term, teman-teman. Jadi di portofolio saya yang saya pegang untuk medium term itu, pertama itu saya punya barang INKP dan kedua saham SCMA ini sendiri gitu. Jadi untuk SCMA sih sebenarnya sahamnya masih menarik. Sahamnya masih menarik. Sekarang tinggal perhatikan untuk area buyback kita, yaitu area pertamanya itu ada di level 214 sampai 224 dan 196 sampai 206. Ini adalah dua area yang bisa teman-teman perhatikan. Kalau seandainya teman-teman ingin trading, teman-teman tidak ingin menggunakan dollar cost averaging, teman-teman bisa entry di saham SCMA ini di area 216 sampai 224. Ini adalah area yang sudah kita buat forecast sebelumnya, yang dimana kalau seandainya dia akan masuk area ini, kita akan coba referensikan di grup WhatsApp atau nanti di grup Telegram juga. Dan saya pribadi akan coba entry kembali di saham SCMA di area-area ini. Untuk stop lossnya sendiri cukup di bawah 216, teman-teman. Jadi teman-teman entry di harga 214, stop lossnya kurang lebih hanya sekitar 4,7%, kurang lebih 5%, dan itu cukup menarik untuk risk to reward ratio. Untuk TP kita ada di 270. Jadi itu terlihat jelas menjadi suatu area resisten penting dia untuk dia lanjut jalan gitu. Jadi area TP teman-teman bisa hold sampai 270. Itu untuk SCMA. Selanjutnya saham BRPT. BRPT kita sudah forecast sebelumnya bahwasanya ada area demand yang akan dia kejar. Jadi beberapa waktu lalu ketika harganya masih berada di area ini, kita sudah forecast bahwasanya jika mau entry di saham BRPT, perhatikan areanya itu di 865 sampai 910 gitu. Dan sekarang harganya sudah masuk di area demand kita. Nah, kita tinggal ukur untuk stop lossnya di area 910 ini ada berapa. Untuk stop lossnya sendiri di 860 sekitar 5,5%. Sekarang kembali ke teman-teman bagaimana untuk manajemenkan profil risiko teman-teman gitu. Secara area kalau seandainya teman-teman ingin entry di BRPT ini, areanya sudah menarik karena untuk secara area juga dia masih fresh ya, masih fresh harganya, areanya belum pernah di retrace, belum pernah disentuh. Jadi besar kemungkinan area ini bisa menjadi area yang bagus untuk teman-teman pertimbangkan entry. Kalau seandainya dia benar-benar break area ini, setidaknya teman-teman bisa cut loss dulu di 860. Karena apa? Besar kemungkinan ketika saham-saham seperti ini benar-benar break area yang penting, key level penting seperti ini, dia akan langsung ke liquidity pool-nya, teman-teman, atau area terdalamnya. Di mana bisa jadi ke area ini lagi gitu. Bisa jadi ke area ini lagi. Jadi untuk BRPT sebenarnya secara area menarik. Sekarang bagi teman-teman bagaimana caranya mengukur risk to reward ratio-nya aja gitu. Oke. Itu untuk BRPT.
Selanjutnya BMTR. Untuk BMTR juga saya sudah rekomendasikan di grup WhatsApp dan juga di grup Telegram ya, kalau nggak salah saya pernah rekomendasikan juga. Jadi untuk BMTR sendiri sebenarnya secara structure dia mulai menarik ya. Di sini dia mulai menarik, dia ada suatu momentum. Teman-teman perhatikan di sini ada suatu momentum, dia mulai uh, landing ke atas, dia sudah mulai landing ke atas, namun dia penetrate ke bawah. Di sini teman-teman perhatikan, saya hapus dulu gambarnya biar teman-teman dapat mengerti. Nah, di sini dia penetrate ke bawah, namun low terakhir yang dibuat adalah di sini, teman-teman. Low terakhir yang dia buat di sini, namun ketika dia membuat low terakhir dia di situ, dia membuat suatu clusteran yang dimana di sini teman-teman bisa menjadi area, yaitu area demand kita gitu. Dan ketika dia mencoba retrace lagi ke area ini, teman-teman masih bisa coba pertimbangkan untuk coba koleksi saham BMTR ini sendiri. Yang penting stop lossnya cukup di bawah 356, teman-teman. Itu adalah area stop loss yang bisa teman-teman perhatikan. Jadi misalnya harga benar-benar break di bawah 356, ya saya sarankan teman-teman coba melakukan pembatasan risiko terlebih dahulu gitu. Nah, untuk area sebenarnya area BMTR sudah mulai menarik, sudah mulai memasuki area-area kita, namun teman-teman patut perhatikan juga karena untuk secara stop loss, area stop loss dia cukup gede, teman-teman gitu. Jadi untuk secara stop loss dia cukup gede. Sekarang tinggal teman-teman bagaimana caranya untuk mengukur risk to reward ratio-nya gitu. Nah, kalau kita ukur ya, misalnya teman-teman entry di 380 nih. Untuk stop loss-nya sendiri di 354 sekitar 7%. Jadi saham ini sebenarnya sih uh, cukup menarik ya, walaupun stop loss-nya sebesar 7%, namun setidaknya TP1 yang bisa teman-teman manfaatkan tuh di 450 gitu. Jadi secara risk to reward ratio juga masih sehat untuk teman-teman pertimbangkan entry di saham BMTR ini sendiri gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat saham BBCA. Untuk BBCA sendiri sebenarnya kita sudah dari harga bawah, dari harga 7.300-an kita sudah pernah rekomendasikan saham ini. Namun di sini teman-teman perhatikan ada suatu tekanan jual yang dimana kalau kita perhatikan di perdagangan Jumat kemarin dia ditutup gap down gitu, dia ditutup gap down nih, teman-teman perhatikan dia ditutup di gap down. Namun sebenarnya ketika saham ditutup gap down seperti ini, kebanyakan saham pasti bukan pasti ya, kebanyakan itu di perdagangan berikutnya dia akan kembali up, biasanya begitu. Namun seperti yang teman-teman perhatikan secara price action, saham ini sudah dekat area-area supply. Jadi sebenarnya secara pergerakan dia sudah mulai terbatas. Jadi untuk area TP kita juga sangat kecil sebenarnya, teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin pegang saham BCA ini dalam waktu medium term, saya yakin dan percaya dia akan break di atas 8.300 gitu. Kemungkinan besar di mana? Kita tinggal perhatikan aja. Kita lihat aja kemana dia akan tuju. Kita lihat dari harmonic resistance aja, teman-teman. Nah, setidaknya dia akan kejar 9.100. Setidaknya dia akan kejar 9.100. Dan saya yakin dan percaya dalam waktu beberapa bulan ke depan dia akan kejar 9.100 gitu. Jadi kembali ke teman-teman, apakah teman-teman sabar untuk swingkan sampai BCA ini atau enggak? Secara area memang untuk entry kurang pas karena dia sudah mulai terbatas pergerakan, namun ketika dia mulai koreksi seperti ini, teman-teman bisa manfaatkan untuk coba perhatikan di mana teman-teman bisa coba buyback saham BBCA ini sendiri gitu. Nah, saya pribadi melihatnya ada suatu area yang menarik untuk teman-teman lihat. Ini areanya benar-benar menarik, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman lihat, nah, ini teman-teman ubah ke time frame H4, maka di sini teman-teman bisa perhatikan adalah area demand kita. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari daily, sebenarnya kita bisa asumsikan bahwasanya ini bisa menjadi area unfilled order, teman-teman. Ini bisa menjadi satu area unfilled order, dan saya yakin dan percaya dia akan kejar 7.675 sampai 7.500. Jadi kalau seandainya dia benar-benar memasuki area ini, teman-teman bisa manfaatkan untuk entry di saham BBCA ini sendiri. Setidaknya dia akan kejar 8.300, ini area resisten terkuat dia. Kalau dia mampu benar-benar break area ini sih dia akan kejar 9.100. Kalau teman-teman lihat secara akumulasi, foreign tuh sangat aktif masuk ke saham BBCA ini. Jadi perhatikan aja di mana area base price, teman-teman manfaatkan momentumnya untuk enter di saham BBCA ini. Overall masih oke untuk teman-teman pertimbangkan koleksi saham BBCA di portofolio teman-teman gitu. Selanjutnya kita lihat saham PTPP. Ini adalah saham konstruksi.
Jadi untuk PTPP sendiri di sini teman-teman perhatikan dia sudah mulai build ke atas ya, dia mulai build ke atas. Dia break resistannya di sini, ya kan? Dia break resistannya dan di sini dia membuat suatu clusteran, dia membuat base. Jadi untuk PTPP ini sebenarnya masih menarik. PTPP ini masih menarik. Sekarang kita tinggal tunggu dia benar-benar break di atas ini. Kita tanda ini di atas 1030 teman-teman. Jadi di perdagangan beberapa hari ke depan teman-teman cukup perhatikan aja ketika dia benar-benar break di atas 1030 teman-teman bisa entry di saham PTPP ini untuk follow the trendnya. Area kemungkinan besar dia akan kejar 1100. Kalau seandainya dia mampu break di atas 1100 ini besar kemungkinan dia akan kejar high berikutnya gitu. Secara overall PTPP masih menarik. Namun untuk konfirmasi ya teman-teman tunggu dia benar-benar break di atas 1030 gitu, oke? Selanjutnya saham SMGR. Nah, untuk SMGR sebenarnya kita juga pernah rekomendasikan saham ini, namun sebenarnya kita sudah kena stop loss ya, dan stop loss kita tuh sebenarnya sangat terbatas, hanya 2,5% aja sebenarnya. Jadi kalau seandainya teman-teman tidak ingin cut loss ya, tidak ingin cut loss sahamnya dan ingin coba buyback kembali, teman-teman perhatikan ada area yang benar-benar menarik yaitu di level harga 6325 sampai 6475. Jadi besar kemungkinan sih di perdagangan besok dia akan coba kejar 6475 ini. Kalau seandainya besok dia masuk ke area ini, teman-teman bisa coba buyback lagi saham SMGR ini. Untuk stop lossnya cukup di 6325. Namun teman-teman harus perhatikan kalau seandainya dia benar-benar break di atas di bawah 6325, misalnya di harga 6300, ya saya ingin katakan kepada teman pribadi itu lebih baik cut loss dulu sahamnya, karena ketika dia benar-benar break suatu area yang benar-benar penting, besar kemungkinan dia akan kejar area liquidity pool-nya gitu. Jadi ya setidaknya teman-teman ketika dia benar-benar break di bawah 6325, cut loss dulu sahamnya dan mending buyback lagi di bawah. Itu jauh lebih relevan daripada teman-teman tidak cut loss. Yang penting teman-teman tuh punya plan gitu. Teman-teman tuh punya plan ketika dia masuk area demand, teman-teman buyback atau entry. Ketika benar-benar dia close di bawah area demand, tandanya apa? Supply-nya itu jauh lebih kuat daripada buying power ketika masuk area itu. Jadi ya teman-teman jangan coba lawan power yang lebih kuat. Lebih baik kita langsung ikut buang barang juga. Itu yang paling penting. Itu adalah yang dimana teman-teman bisa melakukan pembatasan resiko. Oke? Itu untuk SMGR. Selanjutnya saham terakhir yang akan saya bahas ada saham Telkom. Untuk Telkom sendiri sebenarnya teman-teman perhatikan harganya sudah kena area entry kita di 4350. Jadi kalau seandainya teman-teman bertanya apakah masih bisa masuk atau tidak, saya ingin katakan cukup riskan karena dari area entry kita dia sudah running kurang lebih hampir 6%, teman-teman, hampir 6% nih, 5,7%. Jadi secara ratio juga masih kurang menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Karena di sini teman-teman perhatikan dia akan kejar 4850, teman-teman. Dia akan kejar 4850. Ini adalah area resisten kuat dia gitu. Ini adalah area resisten kuat dia. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Telkom ini, mending tunggu dia benar-benar break 4850, ya kan? Dia benar-benar break 480, baru dia akan penetrate ke bawah. Dia akan benar-benar penetrate ke bawah. Disinilah kita akan lihat di mana ada area demand yang bisa kita manfaatkan untuk entry. Kalau seandainya teman-teman ingin coba follow the trend saham Telkom ini gitu. Jadi kita lebih baik menunggu bagi teman-teman yang belum punya barangnya, terlepas dia besok masih mau naik, biarkan aja. Justru kita berharap dia benar-benar naik, break 4850, baru dia penetrate ke bawah, ya baru teman-teman entry untuk saham Telkom ini sendiri gitu. Oke, jadi untuk pembahasan saham-saham yang di video kali ini mungkin itu aja. Semoga saham-saham yang kita bahas di video ini bisa bermanfaat dan bahkan bisa menjadi suatu referensi yang berguna untuk teman-teman ke depannya. Sekali lagi saya ingin ingatkan kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin membuka akun Mirai Aset Sekuritas, nanti teman-teman dapat klik yang akan saya sertakan di deskripsi linknya. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya. Saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya, teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.